Kini kita ke sorotan lain, Saudara. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah di perairan Pulau Padar pada Minggu pagi. Diduga jenazah itu merupakan warga negara Spanyol, korban hilang bersama tenggelamnya kapal Putri Sakinah. Diduga jenazah ini merupakan jenazah dari salah satu korban hilang yang selama 10 hari belakangan dicari oleh tim SAR gabungan yang merupakan pelatih sepak bola putri asal Spanyol Valencia FC Femenino B. Fernando Martin Carreras. Jenazah langsung dievakuasi menggunakan kapal KN SAR Punta Dewa ke kota Labuan Bajo guna proses identifikasi oleh tim DVI Polres Manggarai Barat di RSUD Komodo. Hingga saat ini, otoritas masih menunggu proses identifikasi yang masih berlangsung guna memastikan identitas jenazah yang ditemukan hari ini. Satu body bag diketemukan dalam kondisi meninggal oleh kapal KPJ 2007. Selanjutnya diinformasikan ke tim yang melaksanakan pencarian bahwa diketemukan satu body bag. Selanjutnya tim yang terdekat untuk membantu proses evakuasi selanjutnya dibawa menuju ke pelabuhan Labuan Bajo dengan menggunakan KN Punta Dewa. Selanjutnya dibawa ke rumah sakit daerah. Lebih lengkap terkait penemuan jenazah di perairan Pulau Padar, kita telah terhubung dengan Kepala Basarnas Maumere, Fatur Rahman. Selamat siang, Pak Fatur. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Fatur, bisa dijelaskan kronologi penemuan jenazah di perairan Pulau Padar pagi hari ini seperti apa, Pak? Baik, dapat kami sampaikan terkait dengan penemuan jenazah yang 13 Maret dari kejadian melaksanakan pencarian pada pukul 06.00. Selanjutnya pada pukul 08.47 diketemukan satu buah jenazah terapung-apung di perairan di koordinat 8 derajat 36 menit 32,58 sera, 119 derajat 36 menit 32,22 detik east dengan jarak dari lokasi kurang lebih sekitar 1,13 nautical mile dari lokasi titik duga kejadian. Demikian, Mbak. Oke, Pak Fatur, tapi apa ciri-ciri awal jenazah yang ditemukan sampai diduga ini merupakan warga negara Spanyol korban tenggelamnya kapal Putri Sakinah itu, Pak? Ciri-ciri dari salah satu korban tersebut adalah dengan pakaian yang digunakan setelah karena pada saat kejadian ini tidak adanya laporan lain kejadian di wilayah perairan Labuan Bajo. Demikian, Mbak. Oke. Untuk saat ini proses identifikasi kan masih berlangsung, Pak. Apa saja sebetulnya tahapan yang dilakukan tim SAR dan juga tim DVI untuk memastikan identitas jenazah ini? Ini proses identifikasi masih dilaksanakan oleh tim dari Polda Nusa Tenggara Timur dan Polres Labuan Bajo serta pihak rumah sakit terkait identitas korban, apakah benar korban itu salah satu dari 3 korban yang saat ini dicari. Oke, itu kalau pencarian atau memastikan identitas itu memakan waktu berapa lama sebenarnya, Pak Fatur? Terkait dengan hal tersebut kami masih menunggu informasi dari tim yang berada di rumah sakit. Demikian, Mbak. Oke, berarti tergantung dari bagaimana proses dari rumah sakit tempat otopsi. Nah, dengan ditemukannya satu jenazah ini, Pak, perkembangan pencarian korban lain dan sampai kapan operasi SAR akan dilanjutkan? Karena kan ini sudah masuk di hari ke-10 kalau tidak salah ya. Betul sekali, pencarian masih akan kita laksanakan sesuai dengan undang-undang terkait perpanjangan yang sudah dilaksanakan selama 3 hari dan korban diketemukan satu korban diketemukan kalau memang positif korban itu adalah salah satu dari kapal yang mengalami KM Putri Sakinah yang mengalami tenggelam. Masih akan kembali kami perpanjang.
Pak Fatur, untuk selama ini Pak, ini kan masuk ke 10 hari proses pencarian. Adakah kesulitan atau tantangan yang ditemukan oleh tim SAR, misalnya cuaca begitu dalam proses pencarian sehingga ini harus memakan waktu bahkan sampai 10 hari sampai akhirnya ditemukan ini? Betul sekali. Amatan yang dialami oleh tim SAR gabungan adalah karena satu faktor dari cuaca itu sendiri, yang kedua adalah arus dari bawah laut cukup deras demikian. Untuk proses selanjutnya berarti apa lagi Pak ini? Untuk proses selanjutnya kita mesti melaksanakan pemantauan di bawah air dengan menggunakan bib sonar dan juga pencarian dengan di permukaan yang dilaksanakan oleh 17 kapal yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR yang dilaksanakan di hari ke-10. Oke, untuk kawasan wisata Pak, dengan adanya proses pencarian ini apakah masih ditutup atau seperti apa? Terkait dengan saat ini masih ditutup oleh pihak KSOP. Di sisi lain terkait hal tersebut nanti akan disampaikan oleh KSOP. Oke, Pak, ini kan masih ada kurang lebih 2 jenazah lain. Nah, ini untuk upaya pencarian berikutnya, apakah akan diperluas lagi jangkauannya, pencariannya, ataukah akan menambah waktu lagi pencarian dari tim SAR, atau bagaimana? Terkait dengan waktu, kami sudah sampaikan di hari ke-10 ini akan diperpanjang karena adanya tanda-tanda ditemukan korban. Terkait dengan diperluas, area pencarian akan kami tetap perluas, dan termasuk kita melihat dari arus yang terjadi di daerah tersebut adalah arusnya sifatnya adalah pada saat adanya air surut dia akan menuju kembali ke daerah lokasi kejadian, pada saat air pasang dia akan keluar dari area pencarian. Ini yang kita upayakan, pencarian tetap kita laksanakan pada sesuai dengan apa yang disampaikan, dan juga perluasan pun kita tetap laksanakan perluasan area pencarian. Oke, baik. Jadi untuk yang sudah ditemukan identifikasi masih berjalan dan nantinya akan ada upaya pencarian lagi terhadap 2 jenazah lain, nantinya akan diperpanjang maupun juga areanya diperluas. Terima kasih Kepala Basarnas Maumere Pak Fatur Rahman sudah bersama di Kompas Siang. Baik. Saudara, hari terakhir libur Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang yang datang ke kota Surabaya hari ini diprediksi meningkat hingga 25.000 lebih penumpang. Informasinya usai jeda, saudara.